Kemudian yang berikutnya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu berbuat yang shalah maupun aslah, berbuat yang baik atau yang lebih baik dalam akal manusia, itu bagi Allah harus. Artinya apa? Tidak mesti Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia semuanya taat. Tidak. Tidak mesti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia lalu semuanya kaya. Tidak mesti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bahkan anak-anak semuanya sehat. Tidak. Walaupun akal mengatakan sehat itu kan bagus, kalau sakit tak bagus. Kalau begitu, masa Allah memperbuat yang tak bagus? Ya Bapak Ibu, tidak mesti bagi Allah berbuat yang bagus dalam akal manusia. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala jaiz, harus saja menurut akal, baik yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bagus menurut akal manusia atau tak bagus. Makanya Allah ciptakan manusia, ada beriman, ada kafir. Siapa yang membuat orang kafir itu jadi kafir? Siapa? Siapa yang membuat penjahat itu jadi jahat? Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang terjadi bagus ataupun tidak menurut akal kita, kecuali semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperbuatnya. Maka kalau begitu, berbuat yang bagus mungkin bagi Allah, berbuat yang tak bagus dalam akal manusia juga mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan katakan, oh itu dia yang mau kafir, itu bukan Allah yang mau. Oh, anak itu dia yang mau jahat, itu bukan Allah yang mau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang terjadi kecuali semuanya atas kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa yang bagus, bisa tidak. Karena memperbuat yang baik ataupun memperbuat yang tidak baik, yang salah maupun yang fasad, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala harus saja menurut akal. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesanggupan untuk berusaha. Inilah yang disebut dengan kasab. Nah, usaha manusia itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya terjadi dan membuatnya terjadi.
Allahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, yang baik ataupun yang buruk, yang bagus ataupun yang tak bagus, iman maupun kafir, taat maupun maksiat, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Nah, kemudian berikutnya bahagia dan sengsara. Nah, Bapak Ibu, bahagia ini disebut dengan sa'adah. Sengsara disebut dengan syaqawah. Sa'adah ini artinya orang mati dalam beriman, sekalipun hidupnya tidak beriman. Sedangkan sengsara itu artinya orang mati dalam keadaan kafir, sekalipun hidupnya beriman. Nah, dua-dua ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk contoh dari sifat jaiz bagi Allah, memperbuat yang mungkin atau meninggalkannya. Sebab mungkin saja bagi Allah menentukan seseorang itu bahagia. Mungkin juga bagi Allah menentukan seseorang itu sengsara. Maka ketika Allah tiupkan roh ke dalam rahim seorang ibu pada janin yang ada di dalam kandungannya tersebut, baru 4 bulan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan malaikat untuk menulis. Apa yang ditulis? 4 yang disuruh, salah satunya adalah bahagia atau sengsara. Ditulis. Nah Bapak Ibu, ditulis ini bukan artinya pada saat itulah baru Allah tetapkan bahwa si anak ini nanti begitu lahir di dunia dia menjadi orang bahagia, artinya mati dalam beriman. Bukan. Menentukan dan menetapkan bahwa orang tersebut akan beriman matinya atau kafir, bahwa dia sa'adah atau syaqawah yang didapat itu secara azali, karena menentukan dan menetapkan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah secara azal itu azali, ketika seorang anak dikandung oleh ibunya di dalam rahimnya 4 bulan, disuruhlah oleh Allah malaikat untuk meniupkan roh, lalu kemudian mencatatkan 4 hal tersebut. Apakah pada saat itu roh baru diciptakan? Roh bukan saat itu diciptakan. Jauh sebelum itu sudah Allah ciptakan roh. Bahkan ketika Allah ciptakan roh itu, Allah kumpulkan roh itu kesemuanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Ulama tafsir menafsirkan itu di alam roh. Tapi roh itu sudah diciptakan. Kapan ditiupkan?
ketika ada orang yang sudah dikandung oleh ibunya 4 bulan, ditiupkanlah ruhnya. Ada kemudian lagi yang dikandung oleh ibunya, ditiupkanlah ruh yang sudah diciptakan tadi. Begitu juga sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi ketika 4 bulan dalam kandungan, dituliskanlah ketetapan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia ajal. Ditulis ajal. Rizki ditulis. Maka seseorang tidak akan mati kalau ajalnya masih ada. Ajal itu apa? Masa hidupnya yang diberikan oleh Allah. Masa dia hidup. Kalau masih ada, tak akan mati. Dan orang tidak akan mati kalau rizkinya masih ada. Jadi kalau udah habis rizkinya, barulah dia mati. Ditetapkanlah ajal, ditetapkanlah rizki, ditetapkanlah dia kemudian. Apakah dia termasuk orang yang sa'id, bahagia mati dalam keadaan beriman, atau syaqi, mati dalam keadaan kafir, sengsara dia, na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala memperbuat ataupun tidak memperbuatnya, itu termasuk sifat jaiz atau harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada orang yang Allah ciptakan sejak lahir dia beriman, karena dari orang tua yang muslim. Remaja dewasa beriman, tapi naudzubillah mati dalam keadaan kafir. Sebaliknya ada. Allah ciptakan orang dalam keadaan kafir karena dia terlahir dari orang tua yang kafir. Masa anak-anak, remaja, dewasa sampai tua dalam keadaan kafir. Tapi datang hidayah pada saat dia wafat dalam keadaan beriman. Bapak Ibu, kisah Batsisah yang terkenal itu kan jadi pelajaran bagi kita. Ahli ibadah, ahli taat, tapi di akhir-akhir hayatnya dia justru jadi ahli maksiat. Nah, masalahnya kita tidak tahu apakah kita ini termasuk orang yang Allah tetapkan sesuai dengan catatan yang dituliskan ketika kita 4 bulan di rahim ibu kita. Apakah kita ini termasuk orang syaqi atau sa'id? Oke, sekarang kita beriman, sekarang kita beramal, sekarang kita taat. Tapi kita tidak tahu ketika kita mati nanti apakah dalam keadaan beriman, apakah dalam keadaan taat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan pernah berhenti yang pertama untuk menjaga ibadah. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk menyegerakan amal. Menjaga ibadah, menyegerakan amal. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk mengekalkan doa kita kepada Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Amitna bil iman, matikan juga dalam iman. Bahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu Ibu, Pak, bertingkat-tingkat dia. Tingkat yang paling rendah dari husnul khatimah, mati dalam keadaan